Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan nazam maksud fasal fi hayati fi'al madi ma'luman wa majhulan wal amri wal hamzatil wasli. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Wa akhirul madhi iftahanhu mutlaqa wa dhamma in biwawin jam'in uhriqa wa sakin in dhamir raf'in hurika. Jadi akhir dari fi'il madhi itu bermabnikan fathah dan bermabnikan dhamma manakala bertemu dengan wawu jamak, atau bermabnikan sukun manakala bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Mabninya fi'il madhi itu ada 3, yakni mabni fathah apabila akhirnya tidak bertemu dengan wawu jamak atau dhamir rafa' mutaharrik, seperti contoh doroba, akroma, taba'ada, istaghfara. Hukum yang kedua yakni mabni dhom apabila akhirnya bertemu dengan wawu jamak, seperti contoh dorobu, akramu, taba'adu, istaghfaru. Dan yang terakhir mabni sukun manakala bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik ialah dhamir yang dibaca rafa' yang berkedudukan menjadi fa'il atau naibu fa'il, seperti contoh darabtu, akramtu, taba'attum, istaghfarna. Itu semua dhamirnya berupa fa'il. Jika naibu fa'il maka seperti contoh duribta. Wabad ma'lumin bi fathin sulika ilal khumasi wa sudasi faksiron imbudi'a bil hamzi waslikam tahan. Jadi fi'il madhi mabni ma'lum itu diawali dengan harokat fathah kecuali fi'il khumasi dan sudasi yang mana diawali dengan harokat kasroh untuk fi'il yang dimulai hamzah wasol, seperti contoh imtahan. Jadi permulaan harokat fi'il madhi mabni ma'lum itu ada 2, yakni di fathah atau di kasroh. Untuk yang di fathah bagi fi'il sulasi seperti doroba atau fi'il rubai seperti khosoma, atau juga untuk fi'il khumasi seperti ta'allama. Sedangkan yang di kasroh ini untuk fi'il khumasi yang berawalan hamzah seperti ijtama'a, atau fi'il sudasi yang berawalan hamzah seperti istaghfaro. Jadi bab sudasi ini memang semuanya berawalan hamzah. Oleh karenanya awal harokat fi'il madinya semuanya berharokat kasroh dan tidak ada yang diharokati fathah. Nah, sedangkan untuk bab khumasi sendiri itu terdapat 3 bab yang diawali hamzah, yakni infa'ala yang fa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, dan if'alla yaf'alu. Thubutuha fil ibtida qadil tuzim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim kahamzi amri lahuma wa masdari wa al wa aimuni wa hamzi kajhari wa bni mini nimyati wasnaini wa amri ini mra'atin ithnataini kadhas munistu fil jami'i faksiron laha siwa fi aimuni al faftahan. Jadi yang dinamakan hamzah wasl ialah hamzah yang ditetapkan ketika berada di permulaan kalimat dan dibuang ketika berada di tengah-tengah. Seperti hamzahnya fi'il amar dari fi'il khumasi dan sudasi, hamzahnya masdar dari khumasi dan sudasi, hamzahnya lafat al, hamzahnya aimun, dan seperti contoh ijhar. Kemudian hamzahnya lafat ibnimun, hamzanya ibnun, hamzanya ibnatun, hamzanya itsnaini, hamzanya imriun, hamzanya imra'atun, hamzanya itsnataini, hamzanya lafat ismun, dan hamzanya lafat istun. Dan kesemuanya tadi itu hamzanya berharokat kasroh kecuali untuk hamzanya lafat aimun dan lafat al, yakni berharokat fathah. Jadi yang dimasukkan hamzah wasl di sini seperti contoh pada lafaz al, di mana ketika berada di permulaan dia dibaca hamzahnya alhamdulillah, hamzah waslnya dibaca. Tapi ketika dia berada di tengah, contohnya ketika kita tambahkan wawu di depannya, walhamdu, bukan wa alhamdu lagi tapi menjadi walhamdulillah. Itulah yang dimaksudkan hamzah wasl.
Jadi hamzah wasal ialah hamzah yang apabila berada di permulaan kalimat itu dapat dibaca, dan apabila berada di tengah kalimat itu tidak bisa dibaca. Hal ini berlawanan dengan hamzah qata', yakni hamzah yang apabila berada di permulaan ataupun berada di tengah itu tetap bisa dibaca. Adapun contoh hamzah wasal diantaranya yakni hamzahnya lafadz al, aimun, terus hamzahnya fi'il amar dari khumasi atau sudasi seperti ingkasir, istaufir, dan hamzahnya masdar dari khumasi dan sudasi seperti ingkisaron, istighfaron, dan lain sebagainya. Kemudian hamzahnya lafadz ibnimun, ibnun, ibnatun, itsnaini, imriun, imra'atun, itsnataini, ismun, dan istun. Sedangkan harokat pada hamzah itu sendiri ada kalanya di fathah seperti al dan aimun, dan yang selainnya tadi itu berharokat kasroh. Wa amru dzi thalathatin waqtula dumma kama bima diyainin juhila. Hamzah wasalnya fi'il amar dari fi'il thulathi mujarrad seperti contoh uktul itu berharokat dumma, sebagaimana hamzah wasalnya fi'il madi yang dari fi'il khumasi atau sudasi yang dimabnikan majhul. Jadi pada fi'il thulathi mujarrad yang mana ain fi'il mudhari'nya berharokat dhamma, maka hamzah wasal pada fi'il amarnya juga berharokat dhamma. Hal ini seperti hamzah wasal pada khumasi dan sudasi jika berada pada fi'il madi mabni majhul yang juga berharokatkan dhamma. Maka seperti contoh yang suruh yashju'u itu ketika fi'il amar hamzah wasalnya berharokat dhamma, yakni unsur usju'. Hal ini juga sama hamzah wasal ketika khumasi dan sudasi yang fi'il madi mabni majhul, kusir dan ukhrij. Wabad majhulin bi dhammin hutima kakasri sabiqil ladzi qad khutima. Fa'il madhi mabni majhul yaitu diawali dengan harokat dhamma dan dikasrah untuk huruf sebelum akhir. Jadi dari fi'il madhi mabni ma'lum kemudian dirubah menjadi mabni majhul, caranya yaitu huruf pertamanya diharokati dhamma dan untuk huruf sebelum akhir berharokat kasrah. Jadi seperti contoh fi'il madhi mabni ma'lum daraba dijadikan mabni majhul maka menjadi duriba. Farraha menjadi furriha. Jadi cara memajulkan fi'il madhi yaitu huruf pertamanya di dhamma dan huruf sebelum akhir di kasroh. Seperti contoh quri'a dari fi'il thulathi dan furriha dari fi'il rubai. Sedangkan jika ada fi'il madhi dari fi'il thulasi yang berbina ajwaf, maka ada 3 wajah, yaitu huruf pertamanya di kasroh, ba'a menjadi bi'a, atau huruf pertamanya di dhamma menjadi bu'a, atau huruf pertamanya ismam. Ismam itu membaca antara harokat dhamma dan kasroh menjadi bi'a. Akan tapi dari ketiganya ini yang masyhur digunakan adalah yang pertama, yaitu di kasroh. Sedangkan jika ada fi'il madhi yang dari fi'il khumasi dan diawali dengan ta, maka huruf pertama dan yang kedua di dhamma dan huruf sebelum akhirnya di kasroh, takassaro menjadi tukussiro. Sedangkan jika ada fi'il madhi dari fi'il khumasi dan sudasi yang diawali dengan hamzah wasal, maka cara memajhulkannya yaitu huruf pertama dan yang ketiga di dhamma dan huruf sebelum akhir di kasroh. Ijtama'a menjadi ujtumi'a, istakhraja menjadi ustukhrija. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan bab masdar wa ma yustaqu minhu. Semoga bisa difahami dengan mudah. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.